Di dalam dokumen yang abad ketiga sebelum Masehi itu ditemukan namanya kitab Mizmor. Kita menyebutnya Zabur. Dan dalam Quran disebutkan nama kitab Zabur itu. Bahkan nabinya pun disebutkan. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Zabur? Tentu saja ini kitab yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Makanya mereka menyebut Mizmor le David. Mizmor le David maksudnya kitab Mazmur, kitab Zabur yang diterima oleh Daud. Apa yang dikatakan di sana? Nabi Daud mengatakan begini dalam bahasa Ibraninya itu, Syakanti im ohalei kedar. Aku telah tinggal dalam perkemahan kaum Kedar. Aku telah tinggal dalam perkemahan kaum Kedar. Kenapa disebutkan begini? Orang Yahudi sendiri, Rabi Yahudi sendiri, Rabi Moshe ben Maimon menegaskan dengan ungkapan seperti ini. Kedar min bani Ismail li'anna mesuga innama huwa min bani Kedar kama huwa masyhur fi nasabihi. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah Rabi Moshe bin Maimon. Apa maksudnya? Kedar min bani Ismail. Kedar adalah keturunan dari Ismail. Li'anna mesyuga, sesungguhnya orang itu. Dia sebut dengan orang itu, tidak disebut nama. Li'anna mesyuga, sesungguhnya orang itu. Innama huwa min bani Kedar, berasal dari keturunan Bani Kedar, kama huwa masyhur fi nasabihi, sebagaimana namanya telah masyhur nasabnya. Jadi nasabnya beliau itu sudah masyhur. Masyhur bukan di kalangan saja bangsa Arab, tapi masyhur di kalangan bangsa Bani Israel. Siapakah Mesyuga yang dimaksud? Mesyuga merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu sudah tahu. Sudah betul-betul tahu. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Masalahnya sederhana. Karena menurut mereka yang dimaksud nanti yang mereka tunggu itu nasabnya nasab dari garis bapaknya dari Bani Israel. Tapi ternyata yang datang justru dari garis Bani Ismail. Itu yang menyebabkan mereka tidak bisa terima. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak bisa terima. Ini sebetulnya bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba langsung meledak, enggak. Allah itu kalau membangun sebuah informasi, itu sifatnya bertahap. Ibaratnya kita naik tangga, itu ada urut-urutan. Naik tangga mesti tangga 1, kemudian kedua, kemudian ketiga. Tidak mungkin kita langsung dari pertama langsung ketiga lompat jatuh gitu. Allah kalau bicara sama kita juga seperti itu. Ada tahapan-tahapan. Kita mulai dari yang paling sederhana. Nabi Yahya alaihissalam bagi umat Islam adalah nabi. Nabi Yahya bagi umat Nasrani dia adalah nabi. Tapi bagi kaum Yahudi dia tidak disebut sebagai nabi. Padahal kelahiran Nabi Yahya, mereka pun tahu kelahirannya secara luar biasa. Ada bapaknya, Bani Israel. Ada ibunya, Bani Israel. Tetapi mereka sangat tua dan kelahirannya justru di masa-masa tua. Yang menurut akal sangat tidak mungkin. Tapi itu terjadi. Dan itu benar-benar terjadi. Apa yang terjadi pada diri bapaknya Yahya, yakni Zakaria dan ibunya, itu persis sebagaimana yang terjadi atas diri Ibrahim dan istrinya Sarah. Persis. Persis, tidak ada pengecualian. Dan mereka tahu. Tapi apakah mereka beriman dengan Yahya? Tidak. Mereka tidak beriman. Padahal kisah kehidupannya persis seperti kehidupan Ibrahim. Tapi mereka tidak mau terima. Bapaknya jelas, ibunya jelas dari kalangan Bani Israel. Tahap yang kedua, Allah membuat misal agak ekstrim sedikit. Yakni ibunya Bani Israel, bapaknya tidak ada. Siapakah dia? Isa Al-Masih. Apakah mereka menerima Isa Al-Masih sebagai nabi mereka? Tetap mereka menolak. Padahal
bapaknya memang tidak ada, ibunya ada, Bani Israel. Sangat begitu membuat kita ini terperanjat. Mereka menuduh dia sebagai anak zina. Bapaknya dikatakan dari orang-orang Romawi, dan itu termaktub dalam kitab Talmud. Jadi mereka menuduh Nabi Isa itu ada bapaknya, tapi dari kalangan tentara Romawi. Ibunya memang diakui, Maryam itu sebagai Bani Israel diakui. Coba, seperti ini sikap mereka. Lebih ekstrim lagi, Allah mengambil contoh lebih ekstrim. Bapaknya, garis bapaknya maupun garis ibunya tidak ada kaitan dengan Bani Israel. Itu merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka terima itu? Tidak. Jadi seperti ini. Ini pelajaran untuk kita, saudara-saudara. Allah kalau mendidik kita juga seperti itu, bertahap. Dan Nabi Muhammad SAW tentu saja bukan sekedar nabi biasa, tapi nabi yang luar biasa. Kenapa saya katakan nabi luar biasa? Karena semua nabi telah mengenal dia sebelum dia dilahirkan di muka bumi. Dan itu termaktub di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-81. Perjanjian para nabi yang tadi saya khutbah tadi. Jadi nabi-nabi semua tahu siapa ini manusia yang dimaksud. Bahkan yang bernama Ibrahim pun tahu bahwa ini manusia istimewa, dan dia meminta agar nanti lahir melalui benih dirinya, yakni melalui Ibrahim dari jalur Ismail. Dan inilah fakta real, saudara-saudara. Jadi ini bukan sekedar cerita biasa, tapi ini merupakan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya berkhutbah dengan cara seperti itu. Dan itu saya kira tugas kita bersama. Karena risalah Nabi kita Muhammad SAW, dia diutus dalam rangka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua.